Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa kembali dengan channel YouTube Suku Kutua Kabaena yang akan membahas tentang adat, sejarah, dan budaya. Kita mulai. Yang kita akan bahas pada kesempatan kali ini adalah tentang asal-usul Pulau Sangiang. Jadi adalah asal-usul daripada Pulau Sangiang. Jadi kita ketahui bahwa pada ribuan tahun yang lalu terjadi pencairan es di kutub utara, sehingga ada beberapa daratan yang hilang dan tempat tinggal orang-orang waktu itu kehilangan tempat tinggal, sehingga banyak yang keluar mencari tempat tinggal baru. Jadi ada beberapa kelompok manusia pada waktu itu yang mencari tempat tinggal baru dengan mengarungi lautan. Maka dalam perjalanan mereka sampailah di satu tempat dan melihat gunung batu yang menjulang tinggi. Spontan mereka langsung kagum melihat gunung itu, sehingga mereka menyebutnya gunung batu itu yang menjulang tinggi, seperti menara itu. Mereka menyebutnya, wah, dengan kagumnya, wah, ini Sangiang. Artinya sesuatu yang tidak terduga dan sesuatu yang tidak terbayangkan. Saking kagumnya melihat tempat itu, maka dijulukilah gunung batu yang menjulang tinggi itu batu Sangiang. Maka mendaratlah mereka di pulau tempat batu itu. Mereka mendarat di pulau tempat batu itu. Kemudian mereka sampai di darat dan menjelajahi daripada daratan itu. Setelah mereka masuk di daratan, mereka tampak kagum. Mereka tampak kagum karena apa? Menemukan lagi satu keajaiban yang membuat mereka terkagum-kagum, yaitu menemukan gua yang sangat besar dan sangat luas. Gua itu gua batu lagi, yaitu yang dikenal sekarang Gua Batu Buri, berada di Kecamatan Kabaena Tengah. Itu gua itu. Kemudian menjelajahi terus di atas daratan itu, menemukan lagi di daratannya bahwa daratan ini dipenuhi dengan kehidupan, memungkinkan kehidupan yang sangat memungkinkan kesejahteraan kalau kita bertempat tinggal di daratan ini. Maka menyebutlah mereka lagi bahwa daratan itu adalah Wita, artinya kekayaan yang tidak terduga, kekayaan yang abadi. Banyak sumber-sumber kekayaan alam yang ada di situ yang merupakan kehidupan. Tanahnya subur dan lain-lain di situ, memungkinkan mereka untuk menetap di situ. Maka menetaplah mereka di pulau itu yang mereka sebutkan Pulau Sangiang. Dan gunungnya yang tertinggi di pulau itu dijulukilah Gunung Sangiawita. Artinya gunungnya Witan Sangiang, gunung yang ada di Witan Sangiang. Maka itulah sampai disebut Gunung Sangiawita. Sama halnya juga macam di Buton itu gunung misalnya Siontapina, karena gunung tertinggi itu berada di daerah Siontapina. Candi Borobudur, nah disebutkan Candi Borobudur karena ada di daerah Borobudur. Jadi begitu sejarah. Ada bukti, ada sejarah. Kalau ada sejarah tidak ada bukti, cerita. Sama itu Gunung Sangiawita itu karena berada di daerah Witan Sangiang.
Gunung Sangyavita gitu. Itulah sebabnya sampai disebutnya itu yang sekarang dikenal dengan Gunung Sabampululu tentunya. Tapi kalau dahulu ketika Pulau Kabaena itu masih disebutkan Pulau Witan Sangia, maka gunung itu disebut Gunung Sangyavita. Ya itu. Jadi yang pertama ditemukan itu dilihat dari jauh itu adalah yang membuat kagum itu karena adanya batu yang menjulang tinggi. Nah, itu dalam bahasa Sanskerta Sanghyang, tapi kalau bahasa suku Ketua Kabaena Sangia, dia bilang begitu. Itu nama itu. Karena ucapannya tidak ada huruf G mati, itu eng, itu konsonan begitu. Sehingga dia bilang saja Sangia kalau suku Ketua Kabaena. Itulah sebabnya sampai Pulau Kabaena pada zaman dahulu itu pernah disebut Pulau Sangia. Kemudian setelah mereka menetap di pulau itu, maka berkembang lagi manusia di situ, berkembang, dan ada beberapa generasi yang ingin keluar daerah, menyeberang ke daratan besar yang disebut Witaea, yaitu jazirah daripada daratan besar Sulawesi Tenggara. Witaea di sebelahnya kan hanya dekat itu, naik perahu saja, naik sampan itu sudah bisa. Jadi ada beberapa yang pergi menyeberang dan menetap di sana. Dan daripada suku Ketua Kabaena yang waktu itu belum ada nama suku, masih orang Sangia, katakanlah orang di Witan Sangia itu waktu itu sangat menghargai daripada orang tuanya, dan orang tua juga sangat menyayangi anaknya. Jadi ketika anaknya akan pergi ke tempat lain, maka selalu diberikan nasihat. Apa nasihatnya? Setiap mau pergi keluar daerah atau merantau atau kemana itu, bagaimana nasihatnya? Jadi nasihatnya dia selalu katakan begini: silakan anakku pergi merantau atau kemana-mana, tapi jangan pernah lupakan tanah asalmu. Jangan pernah lupakan kampung halamanmu. Jangan pernah lupakan sanak saudaramu. Itu nasihat daripada orang yang ada di Witan Sangia waktu itu. Karena pesan mereka itu bahwa ketika kamu melupakan tanah asalmu atau tanah leluhurmu, maka kamu akan selalu kalah kalau berebut, dan kamu akan selalu ke bawah kalau bersaing. Itu tidak panjang dia. Kalau bicara seperti kita ini panjang sekali, tiada gunanya, tidak bermanfaat, tidak berarti. Dia hanya katakan silakan pergi kemana-mana, tapi jangan pernah hianati tanah asalmu, yaitu Witan Sangia. Dan ketika kamu hianati tanah asalmu atau leluhurmu, maka kamu akan selalu kalah kalau berebut, dan selalu ke bawah kalau bersaing. Itu nasihatnya. Sehingga waktu itu menyeberanglah ke Witaea orang-orang yang menyeberang ini dan menetap di sana. Kemudian untuk selalu mengingat kampung halamannya, karena itu orang dari Witan Sangia waktu itu selalu membanggakan daripada tanah asalnya. Maka mereka menetap itu, mereka ada beberapa yang menyambungkan namanya dengan kata Sangia di belakangnya. Itu dia sambung. Misalnya Udin Sangia, misalnya Badu Sangia, itu berarti itu orang dari Sangiavita.
dari Witan Sangihe atau Tahir Sangihe, begitu. Itu pada saat Pulau Kabaina itu masih disebutkan Witan Sangihe. Sampai meninggal pun mereka masih, anak-anaknya itu masih mengabadikan daripada kelahiran orang tua mereka, yaitu dengan cara mengabadikan dia balik. Misalnya kalau orang tuanya itu tinggal di Olobu itu, kalau sudah almarhum, kalau sudah meninggal, maka dia akan katakan Sangihe Olobu. Misalnya Tahir tinggal di Olobu, daerah Olobu itu misalnya, maka namanya semasih hidup akan disebut Tahir Sangihe. Tapi kalau sudah meninggal dia balik menjadi Sangihe Olobu, bukan lagi namanya, kan sudah meninggal orangnya. Jadi tinggal tempat tinggalnya yang ada. Jadi dia akan bilang Sangihe Olobu. Begitu. Ya balik begitu. Jadi kalau bilang Sangihe Olobu akan bertanya siapa itu Sangihe Olobu? Maka dijelaskanlah bahwa itu Sangihe Olobu adalah Tahir. Karena Tahir pernah tinggal di sini. Begitu sejarahnya. Sejarahnya itu Witan Sangihe dan kata Sangihe. Awalnya itu. Sampai ada penyebutan nama orang Sangihe sambungannya. Selanjutnya lagi, dalam perkembangannya daripada Pulau Sangihe ini, berubah lagi karena penduduk di sana itu gemar menanam padi sehingga merupakan suplai beras di daerah Sulawesi Tenggara waktu itu, kemana-mana, ke Buton, kemana, ke Kendari, kemana itu di Kabaina. Nah, kemudian berubahlah nama itu menjadi Kobaina oleh orang Buton. Bergeser lagi, bukan lagi istilah Witan Sangihe, tapi sudah menyebutnya lagi Kobaina atau pulau asalnya beras. Karena bahasa Buton itu kalau bilang baik berarti beras. Jadi Kobaina. Dan orangnya itu, penduduknya dia sebutkan Mokobaina. Disebutkan Mokobaina kalau orang Buton, orang yang penduduk pribumi Pulau Sangihe itu dia sebutkan Mokobaina. Dan pulaunya disebutkan Pulau Kobaina. Begitu sejarah. Seterusnya lagi, dia menyebutkan Pulau Kobaina karena dalam bahasa Buton disebut baik, sehingga terus dia bergeser lagi nama itu, selalu terjadi musim panen, sehingga penduduk asli yang mendiami pulau itu disebut Toko Tua. Jadi penduduk asli yang mendiami pulau itu dijuluki lagi Toko Tua. Artinya orang di tempat suka selalu terjadi musim panen padi. Jadi Toko Tua, karena belum mengenal istilah suku. Waktu itu belum ada sebutan suku, masih orang. Jadi To itu menunjukkan orang di tempat selalu orang pergi memotong padi. Sehingga gunung Sangihe tadi yang sudah pernah dari Sangihe dia berubah lagi menjadi, pernah orang Buton menyebutnya Gunung Kobaina. Pernah yang menyebutnya itu Gunung Kobaina. Hanya seiring dengan itu, orang penduduk asli juga menyebutnya gunung itu, gunung tertingginya Gunung Tirongko Tua. Ada itu. Pernah Gunung Sabampulu yang sekarang pernah lagi dijuluki Gunung Tirongko Tua. Kenapa disebut Gunung Tirongko Tua? Karena kalau kita berada di puncak gunung itu, lalu kita melihat ke bawah, memandang ke bawah, akan terlihatlah seluruh daripada dataran Pulau Kabaina itu. Akan kelihatan semuanya.
Karena dalam bahasa suku Kotua Kabaena itu, kalau dari atas kita memandang ke bawah, namanya Titiro atau Tiro. Itu pernah lagi berubah menjadi Gunung Tirongkotua, gunung itu. Sehingga sekarang nama gunung itu diabadikan menjadi nama desa yang ada sekarang itu, yang disebut Desa Tirongkotua. Yang dahulunya itu kampung itu, desa itu adalah somasi kampung, belum menjadi belum mekar menjadi sebuah desa. Itu namanya sebenarnya adalah Kampung Sampala Kambula. Kenapa disebut Sampala Kambula? Karena kampung itu berada di pertemuan dua anak sungai, Sungai Lakambula. Di situ ada pertemuan cabang dua. Cabang itu kan sampah dalam bahasa suku Kotua Kabaena. Jadi Sampala Kambula. Hanya karena sudah pemekaran, desa waktu itu menjadi sebuah desa dan diabadikan nama daripada Gunung Tirongkotua itu, mengingatkan kita bahwa pernah ada sebutan Tirongkotua nama gunung itu, gunung tertingginya Kabaena, maka diabadikanlah nama itu menjadi Desa Tirongkotua. Jadi kalau kita mendengar itu Desa Tirongkotua, itu sejarahnya. Kemudian berkembang lagi, ini sejarahnya Pulau Kabaena panjang. Kenapa panjang? Karena usianya sudah tua, sudah lama ada manusia di situ. Jadi sebenarnya orang heran kenapa terlalu banyak sebutan-sebutan. Iya, karena sudah lama hidupnya, sudah tua di situ. Beda dengan kalau baru, kan kalau baru belum ada, apa yang dia pernah bikin masa lalu, tidak ada. Baru dia lahir misalnya, tidak akan ada sejarahnya. Paling kalau ada di karang-karangkan, tapi bukti tidak akan ditemukan, karena hanya karangan saja. Apa yang pernah bikin masa lalu, tentu tidak ada sejarahnya. Jadi kalau suatu daerah itu sudah penuh dengan sejarah dan bukti, itu menunjukkan bahwa itu sudah tua usianya daerah itu. Kemudian berkembang lagi orang pelaut, sudah agak ramai manusia itu. Ada lagi orang pelaut dari Tobelo. Dari Tobelo itu Indonesia bagian timur, pelaut lagi, melihat lagi gunung batu itu yang menjulang. Begitu juga lihat, kagum juga. Ih, apa ini? Gunung batu ini yang seperti ini. Mereka kagum juga dan menjulukinya Ka'bah. Ini saking kagumnya, bukan karena Ka'bah, sampai dia saking kagumnya itu dia sebutkan Ka'bah. Itu gunung itu Patung Sangia. Dan ada alasannya. Karena setelah mereka lihat batu itu, mereka sudah penuh dengan harapan. Ketika mereka kehabisan air, minum, maka akan mengarahkan perahunya menuju batu itu. Karena itu ada pulau, berarti ada air. Di situ sudah ada harapan kehidupan ketika kehabisan air minum atau kehabisan makanan. Mereka pasti mengarah ke situ untuk mengambil air minum dan mengambil bahan makanan. Jadi tidak salah juga kalau dia bilang Ka'bah, karena Ka'bah itu kalau orang sholat itu selalu menghadap ke Ka'bah. Itulah sejarahnya sampai berubah lagi menjadi nama Kabaena. Ini Ka'bah ini tuh dalam sejarah Pulau Tobelo waktu itu. Nah, kemudian setelah berubah dari nama Kabaena menjadi Kabaena, tentu selalu ada orang yang bepergian, selalu ada yang pergi merantau ke mana-mana. Maka saat perubahan sebutan atau julukan atau nama pulau itu menjadi lagi Pulau Kabaena, dari Pulau Witan Sangia kemudian menjadi Pulau Kabaena,
kemudian menjadi lagi Pulau Kabaena, pergi lagi merantau orang anak-anak dari sana. Itu kan itu suku Ketua Kabaena itu adalah etnis pelaut itu. Ada etnis pelaut yang suka pergi kemana-mana, karena awal dasarnya juga datang adalah orang pelaut yang datang akibat mencarinya es di kutub utara, yang mencari pemukiman baru karena mereka sudah kehilangan tempat tinggal di asalnya. Jadi dasarnya memang pelaut, jadi suka kemana-mana. Maka pergi lagi merantau ke daerah Indonesia Timur, itu ke Provinsi Maluku, daerah Maluku sana, sampai di Pulau Buru. Di Pulau Buru juga, tapi saat mau berangkat itu selalu tidak pernah luput itu nasihat bahwa ketika kau pergi maka jangan lupa tanah kelahiranmu, jangan hianati tanah asalmu. Itu tidak pernah luput itu nasihat itu. Kita kemana selalu itu orang tua di sana selalu ingatkan itu, jangan lupa tanah kelahiranmu, besarkanlah tanah kelahiranmu. Ketika kau susah, ingatlah tanah kelahiran, jangan pernah hianati, karena kalau kau hianati, kau akan selalu kalah dalam berebut dan akan selalu ke bawah kalau bersaing. Itu saya sendiri selalu terngiang-ngiang itu. Jangan pernah hianati tanah asalmu, jangan pernah hianati tanah leluhurmu. Itu saja nasihat begitu. Sehingga waktu itu orang-orang yang sudah tiba di sana, khususnya di Pulau Buru itu, kebanyakan lagi menyambungkan namanya. Misalnya Amir Kabaena, misalnya Badu Kabaena, Udin Toko Tua, itu begitu. Tidak pernah luput itu. Jadi buktinya ada sampai sekarang. Sekarang ini kan sudah bisa kita buktikan. Lihat saya itu di FB itu, di Facebook itu, kebanyakan tertulis begitu. Ada Kabaenanya, ada Toko Tuanya. Itu membuktikan bahwa nasihat itu masih masih berlaku sampai sekarang. Masih banyak yang ingat, yang melakukan, hanya sudah jarang diucapkan orang-orang karena sudah zaman modern sekarang ini, sudah ada telepon apa, sudah tidak perlu lagi itulah daripada sejarah daripada Kabaena. Kemudian dalam hubungan kekerabatan, Kabaena adalah penghasil beras. Maka setiap tahun terjadi pesta panen yang disebut Kokaha atau Kaha. Pesta panen itu selalu ada karena daerah tempat potong padi, selalu ada pesta panen. Dan di pulau itu kan banyak kerbau, baik kerbau liar maupun kerbau peliharaan. Sehingga ketika panen maka lauknya adalah potong kerbau. Dan kerbau yang dipotong bukan hanya satu ekor, puluhan ekor menurut sejarah. Sekarang saja baru sudah tidak ada kerbau yang dipotong karena sudah punah juga kerbau. Itu dipotong kerbau bukan 1-2 ekor, puluhan sesuai kebutuhan. Itu saat pesta panen yang disebut Kokaha. Sehingga pulau itu dijuluki lagi Bintang Karambau, saking banyaknya kerbaunya. Dijuluki lagi Bintang Karambau. Jadi pernah ada jalan sejarahnya itu, Pulau Kabaena dijuluki Bintang Karambau, pernah ada. Kemudian saat pesta panen, satu-satunya hiburan yang ada pada saat itu adalah molulo. Jadi kalau sudah pesta panen selalu ada hiburan molulo. Dan pesta panen itu selalu juga mengundang daerah-daerah tetangga seperti Buton, itu diundang untuk menghadiri. Kemudian seperti Bitaya itu diundang juga, karena di Bitaya itu sebagian besar adalah orang Kabaena yang menyeberang.
orang dari sana yang datang pertama itu sejak adanya itu, sejak sebutan Pulau Kabayan itu Witan Sangihe sudah menyobrang memang itu suku Ketua. Hanya waktu itu belum disebut suku Ketua, masih orang Sangihe Wita, orang Witan Sangihe menyobrang sehingga diundang. Karena sedangkan kalau panen juga diundang juga, orang dari Kendari juga, Tolaki diundang juga ke sana bagi yang mau pergi. Jadi pergi ikut pesta panen dan meluluh. Karena pada zaman dahulu itu sebelum banyaknya hiburan seperti sekarang ini, kalau orang mendengarkan itu gendang meluluh, biar di sebelah gunung itu dia akan pergi. Dia akan pergi itu. Kalau sudah ada ditahu bilang, oh di sana ada acara lulo, itu pergi. Tidak tawar-tawar itu. Dia kalau di sebelah gunung dia jalan kaki. Kalau ada itu acara lulo, itu sama si Riki itu. Pokoknya biar kita sedang makan, kalau sudah bunyi gendang lulo, wah tidak selesai makan, tinggalkan makanan baru pergi. Itu di tempat meluluh waktu itu. Sehingga walaupun dari jauh, dari seberang laut itu, kalau sudah didengar bahwa ada undangan meluluh, akan pergi. Tidak tawar-tawar itu, akan pergi. Waktu itu. Jadi dijulukilah Pulau Kabayan Witan Kerbau karena banyak kerbau yang dipotong dan banyak kerbau di peliharaan. Kemudian gunungnya itu dijuluki lagi Gunung Sabang Polulo. Gunung tertingginya dijuluki lagi Gunung Sabang Polulo. Artinya tempatnya orang muncul datang meluluh di daratan itu, bukan meluluh di puncak gunung. Sampai meluluh di puncak gunung. Itulah hanya karena dalam penulisan peta dan penulisan buku, itu dia salah ketik. Tulis Sabang Polulo, harusnya Sabang Polulo. Tulis Gunung Sabang Polulo, akhirnya disebutkanlah sekarang ini Sabang Polulo. Sebenarnya Sabang Polulo, Gunung Sabang Polulo. Sama halnya itu sama halnya itu Danau Matano yang ada di Luwu sana itu Danau Matano sebenarnya. Hanya karena ada juga beberapa tulisan yang menuliskan Danau Matana. Itu sebenarnya kalau kita mau kembali kepada sejarah zaman dahulu, sejarah lisan ini. Saya berbicara sejarah lisan karena kalau buku ini cerita ini tidak ada bukti, tidak bisa dia buktikan. Saya bisa sampaikan buktinya dan ada bukti saya. Misalnya bukti, kalau kita mau berbicara bukti bahwa ketika kita menyebutkan Sangihe, apa di dalam pikiran kita kalau kita menyebutkan Sangihe, maka kita akan teringat Watun Sangihe yang ada di Kabayan itu. Ketika kita menyebutkan Sangihe, maka kita akan teringat juga Gunung Sangihe Wita. Bagi orang yang sudah tahu bahwa itu Gunung Sangihe Wita Sabang Polulo itu, pasti dia ingat itu. Begitu menyebut Sangihe, oh iya ada batu Sangihe di sana. Oh ada Gunung Sangihe Wita di sana. Pasti di Kabayan pikirannya. Itu bukti. Yang kedua, ketika kita menyebutkan Kabayan, pasti lagi kita teringat Batu Sangihe, gunung batu di sana. Muncul Kabayan. Bagi yang sudah kenal itu Kabayan, kalau kita sebut Kabayan, pasti dia teringat. Ada gunung Batu Sangihe. Ada gunung tinggi di sana. Itu Gunung Witan Sangihe. Hanya dia akan mengingat Sabang Polulo karena sudah di dalam tulisan. Pasti itu. Bukti ini. Dan ada gunungnya. Bukti. Dan ada batu yang menjulang tinggi. Itu ada bukti. Bukan di karang-karang. Tidak ada bukti. Berikut. Kalau kita menyebut tokoh tua, pasti
lagi. Dalam pikiran kita, Toko Tua berarti asalnya orang ini adalah pulau yang ada batu Sangia. Pasti itu. Kalau kita menuju Toko Tua, pasti ada di sana yang gunungnya tinggi. Pasti itu. Pasti itu. Jadi itu bukti. Ada ucapan, ada manusianya, ada bendanya, ada batunya, ada gunungnya, ada tanahnya. Baru ada sejarahnya. Jangan dulu cerita sejarah baru cari-cari mana buktinya ini. Tidak ada, sudah ditelan bumi. Mau ditelan bumi bagaimana? Kalau ditelan bumi timbul sejarah baru. Jadi kalau tidak ada bukti, terus saya bilang sejarah, bilang saja ini saya cerita. Cerita yang saya karang, bilang saja begitu. Supaya orang tidak ngaur. Itulah daripada sejarah daripada Pulau Sangiang. Dalam bahasa Sanskerta, Sangiang. Kalau bahasa suku Kutu-Kutu Akabaena, Sangia. Dan asalnya sebutan Sangia, khususnya di daerah Bombana, asalnya itu adalah dari Kabaena. Hanya sekarang ini karena sudah dicampuri dengan politik, khususnya pada saat dimulai dari sejak masuknya Belanda di Indonesia, terjadi politik divide et impera. Karena dengan adanya politik divide et impera itu, Kabaena itu tidak bisa dikuasai secara langsung. Masuknya agama, Belanda itu memasukkan agama Kristen di sana, itu tidak berhasil, gagal karena utusannya itu langsung meninggal secara misterius baru menginjakkan kaki. Maka dia berpikir, wah susah ini. Maka dibuatkanlah peta bahwa Kabaena itu satu, dan awalnya dia itu adalah orang yang dari daratan besar menyeberang ke sana. Itu dihapus lagi itu nama suku Kutu Kabaena, munculkan suku baru dia katakan inilah yang tertua. Itu salat Kabaena. Kenapa dia tidak robah? Karena dia lupa. Itu salat Kabaena. Dalam peta dia tulis di sana baru salat Kabaena. Berarti Kabaena itu adalah pemukiman tertua. Contoh seperti salat Teluk Bone. Di sana itu karena Bone itu juga adalah pemukiman tertua, ya dia tulis salat Bone. Seandainya ini bukan suku Kutu Kabaena, pemukiman tertua di sana itu, dia akan tulis sana salat Moronene. Dia lupa tulis itu, dia lupa hapus kekuasaan Tuhan juga. Sampai sejarah terbongkar. Dan walaupun dia hapus itu tetap ada dari turun temurun itu. Sejarah lisan itu tidak akan hilang. Karena akan diceritakan turun temurun. Itu sejarah. Akibat daripada politik divide et impera Belanda bahkan dia balik haluan Witaea itu mengatakan bahwa itu asal daripada orang di Kabaena itu adalah berasal dari Witaea. Dia balik itu haluan bahwa asal daripada orang Kabaena itu adalah dari Witaea. Padahal kalau kita telusuri sejarah, itu penyebaran manusia itu selalu dimulai yang dari jauh itu, dari daerah lain yang menyeberang laut, pasti itu selalu mulai dari pesisir atau dari pulau-pulau. Perkembangan manusia, budaya itu pasti selalu. Itu seperti penyebaran agama Kristen. Itu masuk di Raha dulu. Yang rencana mau masuk ke Kabaena pada abad ke-17 gagal. Lama lagi baru muncul di Kolaka. Itu Kolaka kan pinggir laut, tidak langsung muncul di Gunung Mekongga, tidak. Yang muncul dulu di Kolaka, di pesisir, baru dia berjalan terus sampai di Taubonto. Seperti apa yang saya sudah uraikan pada tayangan yang lalu. Jadi begitu sejarah. Ada bukti, masuk akal,
baru kita terima. Jadi kalau hanya baca saja buku-buku yang tidak ada buktinya kita baca juga, coba pertimbangkan juga kalau membaca, jangan membaca saja. Tetapi saya selalu ingat nasihat leluhur bahwa jangan hianati tanah asalmu, khususnya tanah Kotua atau tanah Kabaena kalau memang kau berasal dari sana, atau tanah Witan Sangia, karena kamu akan selalu kalah dalam bersaing. Bahkan ada tambahan sebenarnya itu sarangmu. Dia katakan lagi, sarangmu akan terhambur, bilang begitu. Jadi sebenarnya kalau bilang sarang itu ada pengertiannya lain. Arti yang sebenarnya itu dia mengatakan sarang berarti rumah tanggamu akan terhambur. Lebih-lebih kalau memang kamu bukan orang Kotua, baru kau tambah lagi namamu di situ Sangia, wah itu lebih parah lagi, itu pelecehan lagi. Maka sarangmu akan terhambur, rumah tanggamu akan terhambur kalau kita bikin-bikin. Itu kalau pada zaman dahulu. Kalau sekarang tidak lagi, mungkin tidak lagi. Itu ada itu, kamu akan kalah. Itu sumpah anunya, itu nasihatnya itu, kamu akan selalu kalah kalau berebut, kamu akan selalu ke bawah kalau bersaing. Sebenarnya masih ada lagi, sarangmu akan terhambur kalau kau bikin-bikin yang bukan pada posisinya. Rumah tanggamu akan terhambur, itu sarang, itu bahasa kiasan sebenarnya itu. Jadi semoga yang menonton video ini jangan lupa di subscribe, merupakan juga satu untuk membangun itu toko tua, membangun itu Kabaena, supaya tahu sejarahnya. Jadi di subscribe, karena belajar itu adalah merupakan juga satu ibadah. Jadi mudah-mudahan kalau di subscribe video ini merupakan juga satu ibadah, karena mempelajari daripada asal usul kita. Jadi saya inginkan pada suku Kotua Kabaena yang masih menghargai dan membanggakan Kabaena, di subscribe video ini untuk selalu mengikuti, karena tidak ada salahnya kita belajar. Mudah-mudahan subscribe yang diberikan merupakan ibadah